ayahmu dan ibumu, ya. Nah, lalu baru setelah itu pada perintah yang kelima adalah, ya, luar biasa. Apa tadi? Yang kelima apa? Ya, udah, bagi nanti dihafalkan lagi ya. Jangan membunuh, ya. Nah, Yesus sebetulnya tahu betul fondasinya itu, perintahnya itu adalah yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Yang harus dilaksanakan bagaimana mungkin bisa mengasihi sesama jika mereka yang melalui kita, melaluinya, yaitu orang tua, kita mendapat rahmat kelahiran dan kehidupan. Kita tidak memuliakan dan mengasihi orang tua. Lewat mana kita hidup? Dari mana kita berasal? Dari orang tua. Kasih kepada Yesus, kasih kepada Tuhan, kasih kepada Allah adalah fondasi kasih kepada orang tua. Di sini secara implisit Yesus mau menyatakan bahwa yang jauh lebih penting adalah mengasihi Tuhan Allahmu sebagai fondasi agar dapat mengasihi sesama. Pertama-tama kasihilah ayah dan ibumu. Maka tantangan besar adalah bagaimana kita menghormati orang tua. Maka mudah-mudahan adik-adik, kakak-kakak pramuka, bahwa kita sungguh mengasihi ayah dan ibu. Kita bisa berbuat baik kepada teman. Kita bisa berbuat baik, mungkin penolong orang miskin atau menolong orang yang membutuhkan, sebagaimana diajarkan dan dididik dalam karakter seorang pramuka. Bagus. Tapi pertanyaannya, hormat tidak kepada orang tua, ya, berbakti tidak kepada orang tua, maka seorang pramuka yang kurang ajar pada orang tua, apakah masih pantas disebut seorang pramuka? Saudara-saudari yang terkasih, kakak adik, Yesus mengajak kita untuk melihat kehadirannya dalam diri sesama. Dia juga mengatakan, barang siapa melayani aku, melayani sesamanya, karena ia adalah murid-muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yesus mengajak kita, bagaimana mungkin seseorang bisa melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama kalau ia tidak mencintai Tuhan sendiri. Untuk itulah Yesus pernah berkata di dalam Matius 25:40, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Untuk sampai pada kemampuan itu, maka Yesus mengajak kita menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu adalah menahan diri dan menata diri agar kita ikut berbagai ketentuan, perintah, aturan, janji-janji kita supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu dan naluri. Demikian juga memikul salib. Kita menjalankan nilai-nilai keutamaan yang baik nilai-nilai keutamaan agama, nilai-nilai Injil, nilai-nilai Tri Satya, Dwi Satya, Dasa Dharma. Saudara-saudari yang terkasih, kakak adik pramuka. Pramuka ini mulai tahun berapa? Mana tadi? Tahun berapa pramuka? Oh, 1961. Di Indonesia apa di dunia? Indonesia. Di Indonesia. Kalau di dunia? Apa? Belum tahu? Ya sudah, nggak apa-apa. Romo Hari, oh jangan tanya Romo Hari, ya. Jadi di dunia ada ya, mulai ya Badan Powell itu kapan? 1907 ya. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Sebetulnya
ada santo yang luar biasa, yang sebetulnya nilai-nilai kehidupannya itu bisa menjadi semangat spiritualitas kekuatan dari pramuka ini, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Yang luar biasa, bagaimana ia dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama, terutama orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, dan dekat dengan alam. Alam, baik alam ciptaan tanam-tanaman maupun juga alam ciptaan binatang-binatang. Maka ketika ada dalam suatu di Gubbio, ada satu cerita di Itali sana, dari Assisi sana, ada suatu cerita ketika ada serigala yang ganas, itu selalu mengancam kampung, mengganggu kampung, mengambil ayam, ternak, dan menakut-nakuti kampung. Lalu Fransiskus datang dan bertanya dan berbicara dengan serigala itu dengan memanggil saudara serigala. Lalu akhirnya bersahabatlah Santo Fransiskus dengan serigala itu, dan serigala itu dengan orang-orang kami. Jadi semangat ekologis itu sudah ada dihidupi oleh Santo Fransiskus. Maka Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti, semua saudara, menyebut Fransiskus Assisi itu adalah seorang pribadi yang beraromakan Injil. Hidupnya itu menyatakan kekuatan-kekuatan nilai-nilai Injil. Maka mudah-mudahan selama seminggu di Kiara Payung ini, waktu saudara-saudari, adik-adik kakak pramuka datang tempat ini, bersih tidak? Bersih. Pulang harus lebih bersih. Dan itulah tanda seorang pramuka. Sehingga ketika para pengelola ini datang melihat, dia berkata, oh pantas Kiara Payung ini baru dipakai oleh kakak adik pramuka. Pantesan bersih. Bahkan bukan hanya bersih, lebih asri daripada sebelum kakak adik dari pramuka datang ke sini. Dan semoga sekali lagi ya, mudah-mudahan makin saudara-saudari, seperti kata Monsinyur Sugio Pranoto yang berkata 100% Katolik, 100% Indonesia, saya menambahkan 100% Kristiani, 100% Pancasilais, 100% Pramuka, 100% Pancasila. Semoga kualitas kasih kita kepada Tuhan membuat kita melihat dengan mata Tuhan, hingga dalam pelayanan kepada sesama kita melihat Tuhan dalam diri yang dilayani. Maka selama seminggu ini ujian dari perintah Tuhan ini dititipkan kepada kakak adik. Kita boleh mengasihi orang, bagus mengasihi, melayani, mendoakan sesama, tapi sekarang sesama yang paling dekat adalah teman-teman satu camping besar ini, kemudian satu tenda, kemudian satu grup, dan itulah dipraktekkan. Dan nanti juga dipraktekkan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada teman, kalau kita sendiri ditantang apakah kita juga berbuat baik kepada kakak adik di rumah, kepada orang tua. Dan semoga sungguh, mari kita kuatkan intensitas doa kita kepada Tuhan, supaya kita dapat memperkuat kualitas pelayanan kita kepada sesama, hormat, bakti kepada orang tua, kepada kakak adik, saudara-saudari, tetangga, dan baru teman-teman dimanapun berada. Mari saudara-saudari kita berdiri. Kita memperbaharui iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Maria, yang dilahirkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Doa umat. Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kebenaran dan hidup, seperti Engkau membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Gunung Tabor untuk berbagi doa dan menyaksikan kemuliaan-Mu. Ajarilah kami memohon kepadamu. Untuk persatuan, damai, dan kebaikan bersama bangsa. Bimbinglah para pemimpin, keluarga, dan seluruh masyarakat agar tercipta kerukunan dan kerjasama demi kebaikan bersama bangsa dan negara, khususnya dengan semangat penerus negeri untuk bangsa dan negara. Kami mohon untuk alam yang bersahabat dan pelindungan ciptaan. Allah pencipta langit dan bumi, jadikanlah kami pelindung bumi dan pengelola yang bertanggung jawab atas ciptaan-Mu. Tuntunlah kami agar tidak merusak alam, tetapi memeliharanya, menghemat, dan menyerahkan pada generasi yang akan datang lingkungan yang sehat dan bersahabat. Kami mohon untuk gereja dan seluruh gerakan pembinaan. Tuhan, tuntunlah gerejamu dan semua gerakan pembinaan kaum muda, agar dalam persekutuan dan kasih kami mampu menghadirkan damai dan kebaikan bagi sesama. Kami mohon untuk para panitia dan pembina. Berkatilah para panitia dan pembina pekan kekerabatan ini. Berilah hikmat, kesabaran, dan semangat pelayanan agar segala persiapan dan pendampingan berjalan dengan tertib, aman, dan membawa kebaikan bagi peserta. Kami mohon untuk para peserta penggalang hebat. Kuatkanlah para peserta agar menjadi penggalang hebat yang hidup setia pada satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, melatih diri dalam kejujuran, keberanian, dan ketaatan pada tugas-tugas yang dipercayakan. Kami mohon bantuan.
Ya Bapa, semoga seluruh doa permohonan kami Engkau kabulkan. Semoga akhirnya dalam iman dan pengharapan yang tulus kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang segala masa.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Ya Bapa, terimalah wujud dan persembahan ini yang kami persembahkan kepadamu. Inilah harapan kami semua. Semoga persembahan ini mempersatukan kami dengan Dikau dan menjadikan kami semakin bijaksana dalam melaksanakan tugas dan karya kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil